Hai Sobat Anime, kembali berjumpa dalam alur cerita dari Nura Rikuo. Bocil yang menolak takdirnya sebagai Sandaime dari klan yokai terkuat di seluruh dunia, yaitu klan Nura. Meski terlahir sebagai seperempat yokai, Nura Rikuo lebih memilih menjadi manusia biasa. Namun keputusannya tersebut justru menimbulkan banyak masalah, yang mengancam teman-temannya, baik dari dunia manusia, maupun dunia yokai. Gimana kelanjutan kisahnya? Akankah Nura Rikuo memenuhi takdirnya sebagai Sandaime, dan menjaga perdamaian antara dunia manusia dan dunia yokai? Langsung aja saksikan kisahnya. Namun sebelum itu, luangkan waktu Sobat Anime untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe bisa membuat Mimin makin overpower. Ocai langsung aja, Markinton. Saat malam hari di tengah kota, ketika pekerja yang sedang mabuk menjerit, melihat seseorang dengan mulut berlumuran darah, sedang melakukan sesuatu yang mengerikan di dalam gang sempit dan gelap. Pagi hari di sekolah Rikuo, ketika teman-temannya membahas tentang yokai, murid pindahan bernama Keikain Yura, tampak mengetahui banyak hal tentang yokai, hingga membuat Rikuo khawatir. Bahkan temannya tersebut dengan seenaknya membentuk perkumpulan detektif supranatural Kyoryuji, dengan Rikuo menjadi salah satu anggotanya, dan juga akan mengadakan upacara pembukaan di rumah Rikuo. Hal tersebut membuat Rikuo menjadi galau, bahkan hingga sore harinya setelah pulang sekolah, di sepanjang perjalanannya, Rikuo tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Terlebih dengan keberadaan Yura, yang tampak mengetahui banyak hal tentang yokai. Setibanya di rumah, Rikuo justru dibuat sangat terkejut, ketika para yokai yang menjadi bawahan dan pelayan, sedang mengadakan pesta untuk memuji dirinya, di mana ketika malam sebelumnya, Rikuo bertransformasi menjadi yokai. Namun Rikuo justru histeris, dan berkata, bahwa sebentar lagi teman-temannya akan datang. Rikuo juga meminta kepada para yokai bawahannya, untuk merahasiakan identitas dirinya sebagai pewaris klan Nura, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan yokai. Tak lama kemudian, semua teman Rikuo yang tak diundang itu pun telah tiba di kediaman Nura, serta diawali dengan kecurigaan Yura terhadap rumah Rikuo. Bahkan saat di lorong rumah ketika dalam perjalanan menuju ruang tamu, Yura juga dapat merasakan kehadiran beberapa yokai, yang kebetulan saat itu memang sedang mengawasi mereka. Kejadian Yura yang dapat merasakan keberadaan yokai, menimbulkan situasi yang lucu, serta kepanikan terhadap Rikuo, terutama setelah Rikuo meninggalkan teman-temannya ke dapur dan ketika kembali, mereka justru pergi menyusuri kediaman Nura tanpa didampingi oleh Rikuo. Dan kembali lagi Yura merasakan keberadaan yokai, tepat ketika Rikuo menyusul mereka, sehingga membuat Rikuo bertanya dalam hati tentang siapa sebenarnya Yura. Yura kemudian melanjutkan, memeriksa keberadaan yokai di seluruh ruang di kediaman Nura, hingga membuat para yokai dengan kalang kabut bersembunyi, bahkan ketika akhirnya muncul komandan tertinggi para yokai, yaitu kakeknya sendiri, membuat Rikuo semakin panik. Hingga akhirnya Rikuo mengajak semua temannya untuk kembali ke ruang tamu, namun justru saat itu muncul yokai tikus yang melarikan diri, setelah terlihat oleh Yura sedang mengawasi mereka. Yura kemudian mengejar, dan berhasil memojokkan yokai berwujud tikus tersebut, untuk kemudian menyerangnya menggunakan kertas mantra dan berhasil memusnahkan yokai tersebut. Setelah kejadian itu, Yura akhirnya memperkenalkan diri sebagai keturunan keluarga Keikain Onmyouji yang bertugas memburu, dan memusnahkan yokai. Yura juga mengatakan bahwa pemimpin para yokai tinggal di kota yang sama dengannya saat ini, sehingga dia bertujuan ingin menyegel yokai sebanyak mungkin, agar dia bisa menjadi pemimpin keluarga Keikain berikutnya. Penjelasan Yura tentu saja membuat Rikuo sangat terkejut. Dan setelah seluruh temannya berpamitan pulang, tak lama kemudian muncul Aotabo yang meminta maaf kepada Rikuo, karena tidak mengetahui tentang kemunculan yokai tikus, yang sebelumnya telah dimusnahkan oleh Yura. Sementara Yura dan Kana yang sedang dalam perjalanan pulang, dihadang oleh sekelompok pemuda,
yang ternyata adalah perwujudan dari kelompok yokai tikus bersama dengan ketuanya. Yura pun tak tinggal diam ketika dirinya dan Kana diserang. Dengan sigap, Yura pun melakukan perlawanan, dan mengeluarkan shikigami miliknya yang berwujud seekor serigala bernama Tanrou, yang kemudian langsung menghabisi yokai tikus yang terdekat. Mampukah Yura mengalahkan yokai tikus yang dihadapinya, dan membuktikan dirinya sebagai Onmyo-uji penerus keluarga Keikain? Dan bagaimana dengan Nura Rikuo? Dengan kenyataan dirinya yang hanya seperempat yokai, menjadi Sandaime dari klan Nura, kita saksikan kelanjutan kisah berikutnya.